Karena itu talenta yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma kepada saya. Polisi itu kan pengabdian terhadap negara. Di dalam polisi pun juga ada ibadah, nilainya tinggi. Nama saya Mbah Brengos Sikumis Aswaja Bintaro. Ya. Namanya jenengan siapa, Mas? Wahyu Suprayoga. Wahyu Suprayoga. Intinya adalah karena saya juga pengen selamat. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barikala. Keselamatan yang dicari itu intinya satu. Apabila kita memiliki pengetahuan yang paling baik adalah pengetahuan ataupun ilmu yang bermanfaat, itu satu. Terus yang kedua, saya pengen selamat. Kenapa? Pada perang dunia 1-2, orang yang diselamatkan dan tidak boleh ditembak itu satu, adalah orang pembawa berita. Karena punya tanda tersendiri, tidak boleh ditembak oleh musuh. Ya, membawa berita. Termasuk para habaib, tokoh ulama, kiai, dia membawa berita surga kebaikan. Ini diselamatkan. Seperti perang di dunia, ada perang dunia 1, perang dunia 2 kan. Terus yang kedua adalah orang yang suka memberi makan orang lain, di bagian logistik, bagian masak. Tidak boleh ditembak kan? Iya, benar. Betul? Yang ketiga adalah dokter. Boleh dokter dalam perang apapun ditembak? Tidak boleh. Itulah, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena pengetahuan dan ilmunya dalam aturan main perang itu tidak boleh ditembak. Sehingga mereka selamat. Jadi apabila kita memiliki berita yang positif, dengan sebagai wartawan juga berikan edukasi yang baik, mendidik kepada masyarakat. Selamat namanya. Sampaikan yang apa adanya, bukan ada apanya. Kulo sakit stroke. Ngomongan kulo mboten cetha. Mbok menawi sakit stroke kulo. Krana dosa lan kesalahan kulo. Ingkang kawula sengaja. Kalian mboten kawula sengaja. Saya juga gitu. Saya juga berusaha dalam menangani seseorang ya semaksimal saya. Kalau saya bukan penyembuh, tidak ada manusia satupun yang penyembuh. Manusia hanya pengobat. Yang menyembuhkan adalah Allah. Itu yang perlu digarisbawahi. Tidak ada manusia yang hebat. Mas, hal sederhana menurut sampean ya, membantu orang itu dengan cara apa? Hal sederhana. Senyum. Ibadah itu banyak macamnya. Salah satunya adalah senyum. Kenapa itu hal simpel. Kenapa jangan pilih memijat? Karena itu talenta yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma kepada saya. Karena wujud kasih sayangnya Tuhan. Tuhan aja Rahman Rahim kepada saya. Saya juga harus Rahman Rahim. Sedikit sifat Tuhan yang diperbolehkan dipakai oleh manusia, salah satunya Rahman dan Rahim. Hanya itu. Mulai kapan Mas sampean seneng mijet, bisa mijet? Kalau saya praktek di sini, 1 bulan belum ada. Di luar praktek. Di luar praktek dulu. Bisa ya keahlian ini mulai kapan? Ya mulai SMP saya Mas. Tapi kan apa dulu yang dilakukan SMP? ya kadang-kadang ada temen gitu yang kesleo atau apa gitu. Ya cuma gitu-gitu aja. Awalnya kan juga nggak banyak orang yang tahu, temen yang tahu. Kayak kan silent karena orang tua saya dulu tidak memperbolehkan saya untuk melakukan pemijatan selain keluarga. Sekarang kok memijat? Awalnya keluarganya Pak RW itu. Keluarganya Pak RW kan sakit tuh. Terus kemudian saya kan keliling gitu, tapi bukan atas panggilan saya.
bukan panggilan orang terus minta saya untuk membantu, tidak. Tapi saya pribadi berdasarkan informasi dari teman-teman di luar sosial, kadang-kadang sudah sakit gitu, saya ke sana, saya terapi gitu aja. Apa yang membuat sampai ingin membantu orang-orang? Membantu orang ya, gitu. Sakit. Apa yang? Satu gini, kan saya tidak menguasai semuanya, paling juga masalah kesleo juga cuma simpel-simpel gitu aja, tulang belakang gitu aja, nggak semuanya bisa. Ya semampu saya, karena ya kembali lagi bahwa penyembuh itu adalah Tuhan. Apalagi sekarang banyak orang yang tidak mampu untuk berobat aja walaupun sudah ada istilahnya dibantu oleh pemerintah, tapi kadang-kadang mereka untuk ke dokter, dikatakan ekonomi menengah ke bawah lah, kan kasihan. Kalau kita bisa bantu dan mereka dengan kadang-kadang yang membantu kesembuhan juga sugesti dia. Jadi penyembuh dia adalah dirinya sendiri. Iya, optimis itu masuk dalam sebuah sugesti. Yang satu pasti doa. Karena kita manusia, kita itu kelihatan, kita hidup di dunia, real, gitu kan. Sementara di dalam jasad kita itu ada sukma yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah tahu, tapi itu real. Raga pun bisa bergerak karena ada sukma kan gitu. Dan itu masuk dalam psikologi, dalam ilmu jiwa. Orang mengatakan psikologi ilmu tentang kejiwaan, tapi saya pribadi lebih mengartikan ilmu yang mempelajari hidup dan mati. Karena tidak ada satu disiplin ilmu kegiatan manusia di dunia yang lepas dari jiwa. Kita mau sholat, ada jiwanya karena raga kita. Kita mau makan karena ada jiwanya. Kita mau melakukan aktivitas apapun karena jiwa. Makanya harus pandai-pandai untuk menjaga jiwa. Tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Itu kaitannya dengan hati. Makanya ada kata-kata hati-hati dengan hati. Betul. Betul. Karena di dalam diri kita itu ada hormon endorfin yang kaitannya dengan pola pikir kita. Jika pola pikir kita itu salah, terus kemudian sudah nyebal dari aturan agama ataupun aturan negara membuat kita gelisah, hormon endorfin kita juga akan menurun, mempengaruhi metabolisme tubuh. Sehingga orang dikatakan orang Jawa ringkih atau sakit gitu, gampang sakit-sakitan karena mikir nggak bisa dilepaskan, nggak bisa sementara di itu dia mikir terus, akhirnya ya itu sakit-sakit. Oh kakean mikir. Ada nggak urusan penyakit lambung dengan pikiran? Ada. Ya hormonnya kan di situ ada. Makanya orang itu kalau banyak mikir pasti kadang-kadang gejalanya sariawan gitu, ya kan? Sini sariawan, terus kemudian itu mikir ada kaitannya, melemah hormon endorfin. Berarti semua penyakit itu ada kaitannya dengan pikiran. Ada. Semua apa? Semua. Asuraya 30 Bismillahirrahmanirrahim wa ma'asobakum min musibatin fabi maka sabat aidikum, dan sesungguhnya musibah yang menimpamu adalah hasil dari buah tanganmu sendiri. Terus Pak, relax full tenaga full, relax kan. Oke, bagus. Karena cintanya Allah diperingatkan, kamu salah ini. Makanya beruntung bagi orang yang berpikir dan merenung, dan merugi bagi orang yang berpikir dan melamun. Gitulah. Pikiran. Kata-kata mengkaji itu mengintrospeksi, Mas ya, mengkaji introspeksi. Oh ya, hari ini aku salah. Hari ini saya melakukan ini dan itu salah, tidak akan saya ulangi. Ini berpikir dan merenung. Tapi bagi orang yang berpikir dan melamun, ya hanya taunya sudah salah, disalahkan tidak mau. Itu betul semua kok, Al-Quran itu 100%, nggak ada yang salah itu. Mas, ini lagi. Sampean kan sudah bisa mijet ini dari SMP. Itu belajar apa gimana? Kebetulan ya hanya lihat mbah dulu. Mbah saya juga nggak pernah praktik. Kalau di saudara sendiri habis pulang dari sawah gitu, ada yang kesleo atau apa gitu, ya mbah sendiri, tapi nggak buka praktek. Nggak banyak orang tahu karena memang untuk keluarga sendiri. Biasanya kan orang-orang tangannya enak, pijatannya enak, abot. Enggak pernah. Saya enggak pernah. Jadi memang keturunan. Iya, keturunan saya.
Mas, ya ini singkat cerita sampean kan sekarang mijit ya. Ah, Di sisi lain sampean ini polisi. betul. Kenapa pengen jadi polisi, Mas? Polisi itu kan pengabdian terhadap negara. Di dalam polisi pun juga ada ibadah, nilainya tinggi. Bahkan polisi itu mencakup semua sektor. Sektor kehidupan itu siapa yang tidak butuh aman? Negara mau bangun. Walaupun kas negara besar, tapi kalau tidak aman, hancur, tidak akan terlaksana pembangunan. Itulah niatkan ibadah aja. Ini juga ibadah, polisi juga ibadah. Kalau kita sudah niati segala aktivitas dengan niat ibadah, insya Allah yang lainnya ngikuti. Hanya itu aja. Tidak ada rezeki yang tertukar. Hanya gitu aja. Gitu loh. Mijitnya sampean ini pakai biaya nggak? Saya nggak narif. Saya nggak narif dan nggak minta. Niatnya cuma membantu. Membantu. Karena ibadah. Karena ibadah. Iya. Itu. Tapi ada orang yang ngasih. Kalau misalkan ada orang yang ngasih gitu, ya mau ngasih kok. Saya nggak ngasih nggak apa-apa. Saya ikhlas. Nggak usah ngarep dari orang, Mas. Ngarep dari Allah aja. Oh, yang Maha Nanti hasilnya dibuat apa, Mas? Ya, insya Allah untuk orang nggak mampu, anak yatim, selain saya sendiri kan, itu ada hak mereka. Jadi biarkan. Kalau saya insya Allah dari polisi gaji, insya Allah kalau dibilang cukup ya cukup. Jadi polisi kan nggak beda. Ya kalau untuk makan cukup, mau masak sendok-sendok. Insya Allah cukup itu. Itu sebutan nama orang-orang terdekat saya memanggil saya Mbah Bringos. Sekarang saya berkumis. Kalau dulu di sekolah-sekolah itu Mbah Bringos, Mbah Bringos. Saya biasakan mengenalkan diri di forum-forum itu, nama saya Mbah Bringos si Kumis Aswaja Bintaro. Ya, kita kan harus punya kepribadian gitu loh maksudnya, punya ciri khas. Jadi, Mbah Bringos, kita dikenal karena kita punya title. Suatu saat kalau title itu sudah melekat di masyarakat, walaupun kita nggak berkumis, kita akan dipanggil Mbah Bringos. Anak cucunya taunya Mbah Bringos, itulah diri kita. Gitu loh. Makanya Mbah Bringos si Kumis Aswaja Bintaro. Aswaja Bintaro itu asli wajah Jawa. Wajah Jawa. Bintaronya kan biar nakal tapi romantis. Saya orangnya romantis walaupun kayak gini gitu. Wajah rambut tapi hati Romeo. Kalau sukanya pasien sembuh, bahagia. Bahagia. Itu nggak ada nilainya loh, nggak ada nilainya, betul nggak ada nilai. Karena itu urusan batin, nggak bisa. Sembuh dipegang diginikan sembuh itu alhamdulillah. Wos, itu nilainya waduh dunia saya isinya itu. Terus kemudian dukanya kalau ada orang yang sakit, terus kemudian dia sudah ekonominya menengah ke bawah, itu nelongso. Apa ya? Ya rasa simpati dan empati, bagaimana kita menjadi orang lain, bagaimana kita pada saat menjadi dia, dan bagaimana pada saat kita merasakan dia itu kayaknya gimana gitu. Bagaimanapun, walaupun saya polisi, saya juga manusia, makan saya juga nasi, sama, punya perasaan sama kok. Pada saat jaga demo itu waduh ya kita sama manusia, punya amarah sama saja. Gitu loh. Kelihatannya enak, tapi belum tentu kita menjadi orang lain menjadi hal semudah yang kita lihat, kita pandang gitu. Menjalani itu lebih sulit daripada hanya melihat. Makanya supporter itu paling gampang ngumpat daripada pemain. Kan gitu kan. Semua bisa jadi supporter gitu loh. Gitu loh. Zaman polisi jadi apa, Mas? Saya KSPK di Polsek Gading Rejo, Polres Pasuruan Kota. Ya alhamdulillah sudah 1 tahun ini. Ya disyukuri saja. Yang penting kita berusaha baik secara pertanggungjawaban kita kan secara pribadi, secara kenegaraan kepada masyarakat dan juga kepada Tuhan dalam pelayanan. Hanya itu aja. Banyak teman-teman polisi yang minta tolong. Terutama di kantor gitu kadang-kadang. Mbah capek, Mbah nggak bisa tidur. Sininya sakit, kesel itu banyak. Iya, teman-teman sendiri kalau di kantor piket itu. Selama sampean mijit, sampean menolong orang itu penyakit apa yang paling banyak? Enggak paling susah menurut sampean? Kalau saya bukan penyakit, saya sebenarnya kelalaian sih. Kelalaian karena di sini juga saya hanya kecapean terkait dengan apa? Keseleo, kecedet. Waduh kalau penyakit dalam ya mungkin dokter lebih dokter saya hanya luar aja. Kadang-kadang kan berpengaruh juga gitu loh. Di tulang belakang kan juga berpengaruh terhadap penyakit lain gitu aja. Pejabat pernah sampean mijit, Pak? Alhamdulillah banyak. Siapa, Mas? Aduh.
Pejabat paling tinggi menurut Enggak wis. Kalau saya sama entah pejabat atau itu siapa saja, kalau datang di sini berarti orang sakit, nggak bawa title. Ya orang sakit itu seperti apa tahu kan sampean? Ya harapan saya cuma satu, itu harapan dan doa. Doa dan harapan ya, doa dan harapan. Ya semoga ke masyarakat seluruhnya lah. Ke masyarakat seluruhnya ya, intinya harapan saya masyarakat bisa menjaga diri, apalagi ini kan musim-musimnya wabah virus corona ya kan. Intinya kalau tidak percaya, kita mau nggak percaya itu nyatanya korbannya banyak. Kalau kita percaya itu nggak kelihatan kan? Ya nggak kelihatan karena kita bukan ahlinya, bukan ahli virologi yang mengetahui itu kan gitu kan. Maksudnya seperti itu. Ya jaga kesehatan aja, mengantisipasi. Kalau sudah menjadi aturannya negara seperti apa negara kita ikuti, aturan agama seperti apa kita ikuti, nggak ada yang salah. Karena pemerintah menentukan sebuah kebijakan itu bukan atas dasar inisiatif satu orang, tapi sudah pilihan dari beberapa orang, pemikiran-pemikiran yang mengerucut kemudian dijadikan sebuah kebijakan agar masyarakatnya itu selamat. Intinya hukum tertinggi itu tetap keselamatan rakyat, gitu loh. Nah, makanya dikatakan hukum tertinggi adalah keselamatan atau salus populi suprema lex exto. Itu hukum tertinggi. Makanya apapun yang dilakukan pemerintah itu semuanya adalah untuk kebaikan masyarakat dan rakyatnya. Jadi pesan saya untuk masyarakat, jaga kesehatan, terus jaga pola pikir, jaga pola makan, jaga pola hidup, ojo kakean polanya itu aja. Kakean pola keplecok kok. Siap. Enggak seleo. Matur nuwun. Oke.